tiada celah, indah, agung mulia. Ku rindu Engkau selalu, ku damba Engkau selalu. Bukanlah hanya kata pujian yang lahir dari bibir tercela, bukanlah pula kata sanjungan yang lahir dari bibir dunia. Relung hati yang telah Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari Pantekosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, sukacita, dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Bendelina Matatula Leba, STH. Jemaat, marilah berdiri kita menyanyi. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari pasar. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Jemaat, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing dan mengarahkan kita dari Yeskiel pasal 36 ayat 26 yang menyatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Turunlah mendiami hati
Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Silakan duduk. Jemaat, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Allah kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Dan oleh kasih-Mu itu Bapa, serta memandang kepada Yesus Kristus yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Bapa, ajarkanlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang yang akan muji dan muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah di tengah surga-Mu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan percobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa minta pimpinan Roh Kudus memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur di hari raya Pentakosta ini kami boleh datang menghampiri Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sebagian kecil sabda-Mu. Berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, buatlah kami mengerti memahaminya dan bisa melakukannya dalam kehidupan beriman. Bersabdalah lewat firman-Mu yang kami baca di saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Yoel 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini adalah hari terakhir sekaligus minggu terakhir di bulan Mei, dan hari ini juga adalah hari raya umat Kristen yang kelima, yaitu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, 4 hari raya umat Kristen di tahun ini telah kita lewati dan rayakan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita rayakan di rumah kita masing-masing, mulai dari hari Jumat Agung, hari Raya Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari ini, hari Pentakosta. Saudara, tahun 2020 akan menjadi catatan sejarah dunia dan umat manusia berbagai agama. Karena merayakan hari-hari raya tidak seperti biasanya. Puji Tuhan, sejauh ini umat Kristiani masih taat dan mengikuti aturan yang berlaku di masa pandemi COVID-19. Walau kalau boleh jujur, kita tetap merasakan ada yang kurang. Tetapi inilah salah satu perubahan yang tanpa kita sadari bahwa Allah dapat disembah di dalam Yesus Kristus, dimuliakan di berbagai tempat, di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apapun. Saudara, minggu lalu renungan kita berbicara tentang hukuman Allah, tetapi juga yang dipulihkan oleh Allah. Dan kita melihat bagaimana janji Tuhan yang luar biasa melimpah kepada kita yang mau melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, ayat sebelum perikop bacaan ini dijelaskan bahwa Tuhan menjanjikan sebuah tahun pemulihan. Pemulihan dari tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan belalang, semua itu akan diberikan kepada kita yang mau bertobat. Ini disampaikan secara jelas dalam Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27. Dan juga ada sebuah janji di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kita semua. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perikop kita hari ini adalah nubuatan dari Nabi Yoel tentang turunnya Roh Kudus ke atas semua manusia. Namun demikian tidak berarti bahwa sebelumnya Roh Allah belum pernah turun ke atas manusia. Karena dalam perjanjian lama, Roh Kudus sudah diberikan kepada orang-orang khusus, pada kesempatan khusus,
dan juga untuk tugas-tugas khusus. Contohnya diberikan kepada Musa, Elisa, Elia, dan lain-lain. Dengan kata lain, Roh Kudus yang diberikan pada waktu itu bersifat terbatas karena hanya kepada orang-orang tertentu. Namun pada waktu yang ditetapkan, sebagaimana nubuatan Nabi Yoel bahwa Roh Kudus dicurahkan tidak lagi terbatas kepada orang-orang tertentu saja, tetapi akan turun ke atas semua manusia tanpa terkecuali. Bila hal ini terjadi, maka akan terjadi perubahan yang sangat mencolok dalam kehidupan manusia. Contohnya, saudara-saudaraku, sebelumnya perempuan, anak-anak, terlebih budak dipandang sangat rendah dalam kehidupan Israel. Maka pada zaman yang dimaksud oleh Yoel tidak lagi demikian. Karena semua orang sama di hadapan Allah. Semua orang akan dapat berlaku seperti nabi, yakni mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, mempunyai karunia bernubuat, karunia penglihatan, atau mimpi tentang segala sesuatu yang Allah hendak katakan atau lakukan. Saudaraku, Yoel menubuatkan curahan Roh Kudus dalam bacaan kita pada hari ini ayat 28 dan 29. Ini adalah sebuah nubuatan yang sangat penting bagi kehidupan kita di dunia ini. Yang sulit, yang sementara dalam keadaan sulit seperti sekarang, Tuhan berjanji mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas kita. Saudaraku, banyak orang mendengar berita Nabi Yoel adalah berita yang mengerikan karena berisi tentang penghakiman dan penghukuman, bahkan diwarnai dengan berbagai bencana. Namun berita hari Tuhan bukanlah berita yang mengerikan bagi umat Allah, karena selain ada penghakiman, ada juga harapan yang sejati yang dianugerahkan Allah bagi umatnya. Saudaraku, ada janji Allah yang memberikan kekuatan dan keteguhan bagi umat, yaitu janji pencurahan Roh Tuhan bagi setiap orang. Roh Allah yang dicurahkan menegaskan kehadiran penyertaan Roh Allah adalah sumber kekuatan terbesar bagi setiap manusia. Nubuat Nabi Yoel itu diucapkan oleh Petrus juga dalam khotbahnya pada peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 18. Roh Kudus memampukan para murid pada saat itu untuk bersaksi dan meneruskan berita karya keselamatan dari Allah kepada banyak orang. Selain kemampuan yang tidak biasa, kemampuan berbahasa dalam bahasa-bahasa lain, berkhotbah di depan banyak orang, dan melakukan banyak mujizat. Hal yang penting juga adalah karya Roh Kudus membuat bangkitnya para murid dari keterpurukan, ketidakpercayaan diri, serta ketakutan mereka. Oleh karena Roh Allah, para murid menerima kuasa, dimampukan dan diperlengkapi untuk memberitakan karya keselamatan Allah bagi banyak orang. Saudara, janji akan pencurahan Roh Allah bukan hanya diperuntukkan bagi kelompok orang saja, tetapi bagi semua orang, yaitu semua orang yang percaya, yang mau diubah dan diperbaharui oleh Roh Allah. Roh Allah diberikan kepada setiap kita yang percaya. Roh Allah memberi kekuatan serta meneguhkan bagi kita untuk terus memberitakan dan melakukan karya keselamatan Allah. Saudaraku, Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan kepada gerejanya dalam perjanjian baru itu adalah penggenapan janji Tuhan dalam perjanjian lama. Ini mau menunjukkan tidak ada satu perkara pun yang terjadi di luar kehendak rencana Tuhan.
Saudara-saudaraku, selain Nabi Yoel yang mengatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya, Yeskel juga telah menubuatkan dalam pasal 36 ayat 26 yang menjadi nats pembimbing kita hari ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ini mau membuktikan bahwa hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta adalah hari yang penting. Namun ironisnya seringkali dilupakan, bahkan diabaikan oleh banyak orang Kristen. Padahal ini merupakan hari yang sangat penting, hari di mana Tuhan Yesus menepati janjinya untuk memberikan seorang penolong kepada umatnya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui perikop bacaan kita hari ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa nubuatan Nabi Yoel telah digenapi pada hari Pentakosta, yakni hari ke-50 setelah Paskah atau hari ke-10 setelah Yesus naik ke sorga. Ini adalah penggenapan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Dan turunnya Roh Kudus adalah dalam rangka memenuhi kehidupan, memperbaharui kehidupan manusia. Karena tanpa pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Allah, manusia tidak akan mampu untuk patuh dan setia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pelajaran yang kedua dari perikop ini mau memperlihatkan kepada kita untuk bagaimana agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah Roh Kudus turun atas para murid ketika mereka sedang bersekutu. Itu berarti bersekutu sangat penting. Roh Kudus dicurahkan kepada mereka yang senantiasa bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini catatan pentingnya. Roh Kudus dicurahkan dalam sebuah persekutuan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana caranya kita dipenuhi oleh Roh Kudus selain bersekutu? Tentunya yang paling utama adalah ketika kita membuang segala dosa dan kejahatan kita dan membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa kita pelajari dari perikop hari ini, melalui perikop ini kita juga diingatkan apakah saudara dan saya juga sudah diperbaharui. Pertanyaan ini penting sebab ada banyak orang Kristen yang sudah lama mengenal Tuhan, tetapi kehidupannya tidak mengalami perubahan. Saudara, perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan penampilan atau perubahan kulit. Sebab bila hanya perubahan demikian, maka sama seperti ular yang juga berganti kulit, tetapi sifat dan karakternya sama. Karena itu jangan pernah atau tidak benar kalau ada orang yang menyalahkan gereja atau pelayanannya karena jemaatnya tidak mengalami perubahan. Sebab bagaimanapun baiknya pelayanan yang dilakukan oleh gereja, perubahan tidak akan pernah terjadi apabila hidup seseorang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau dengan kata lain, seseorang hanya mungkin mengalami perubahan apabila Roh Kudus tinggal di dalamnya dan memimpin hidupnya. Dan tanda dari seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus antara lain, ia berani memberitakan firman Tuhan. Ia mempunyai iman yang besar, ia penuh dengan kuasa, ia lebih memahami kitab suci, dan yang terakhir pastinya ia berbuah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah roh penolong, roh yang menghibur,
roh yang menguatkan, roh yang menopang dan menyertai hidup orang percaya bahkan sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah situasi pandemi COVID-19, percayalah kita juga bisa dipulihkan oleh Roh Kudus. Persoalannya, maukah kita dirubah, diperbarui, dan menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Saudara, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, bersyukur dan bergumul bersama dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami bersukacita merayakan hari Pentakosta, walaupun dalam situasi dan keadaan masih dalam situasi yang berat karena masih melewati COVID-19. Namun kami percaya Tuhan, inilah saat dan kesempatan Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan negeri kami Indonesia dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin-pemimpin negeri kami, beri hikmat, akal budi dan pengetahuan, bahkan juga rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan yang baik bagi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami bergereja. Berkatilah gereja-Mu tetap dalam situasi seperti ini. Gereja-gereja tetap memuliakan nama Tuhan, melakukan tugas panggilannya dengan benar. Engkau memberkati jemaat-Mu GPIB Genta Kasih dalam seluruh gerak pelayanannya, persekutuan dan kesaksiannya. Biarlah melalui jemaat Tuhan ini nama-Mu dipermuliakan.
Tuhan berkati juga kan jemaat-Mu yang saat ini mengalami penderitaan karena sakit. Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, tidak ada yang mustahil, Engkau akan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa juga ya Allah untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami dampak dari COVID-19. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk semua orang yang mengalami penderitaan akibat COVID-19, baik para medis maupun mereka yang menderita, Tuhan berikan kekuatan secara khusus untuk mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan juga akan kehidupan kami, khususnya para janda, duda, dan anak-anak yatim maupun piatu. Dengan cara yang ajaib Tuhan menolong mereka, bahkan anak-anak terlantar dan fakir miskin. Tuhan juga dengan kuasa-Mu menggerakkan hati banyak orang untuk saling menopang. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur bersama dengan jemaat-Mu yang boleh bertambah usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Biarlah ketambahan usia membuat kami makin bijaksana dan hidup takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan akan persiapan persidangan Sinode 21 di Surabaya pada bulan Oktober 2020 ini. Tuhan, sulit bagi kami, berat bagi kami untuk menjadi pelaksana karena situasi COVID-19 yang belum berakhir. Kami mohon jalan keluar yang berasal dari Tuhan. Tetaplah menyertai kami panitia, bahkan setiap yang sudah dipersiapkan, Tuhan ikut campur tangan. Allah Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi setiap pribadi. Tuhan berkati setiap anak-anak kami juga. Anak-anak kami dalam situasi seperti ini, biarlah juga ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah mereka tetap bertumbuh dalam iman, terlebih juga mendapatkan pengetahuan walau mereka harus belajar di rumah. Kami teringat akan orang-orang tua kami yang lanjut usia. Jaga lindungi mereka Tuhan, mereka yang sakit Tuhan pulihkan. Mereka yang saat ini dalam usia tua mereka, Tuhan berikan kekuatan. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Inilah syukur doa kami Tuhan. Masih terlalu banyak daftar doa yang ingin kami minta, tapi Engkau yang Maha Kuasa, Engkau mengerti, memahami apa yang kami butuhkan. Di atas semuanya itu biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Lukas 20 ayat 25 yang menyatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu.
Jemaat yang bersuka cita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Kita segera mengakhiri ibadah ritual kita dan akan kita lanjutkan dalam ibadah aktual kita dimanapun kita berada. Jadilah pelaku firman dalam tugas dan panggilan kita di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Yesus Mesias penebus dunia, puji Roh Pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Berkata seluruh jiwa yang telah kudus kini bernada karena cintamu, kuduslah aku karena kasihmu, karena salibmu, karena darahmu, karena kuasamu kau selamatkan.